Jadi kalau yang untuk yang digantung ini kategori udah mapan. Yang di bawah itu biasanya burung-burung giras ya. Burung giras yang memang kategori ketika dia melihat juri masih melompat, maka saya taruh di bawah. Bagaimana teman-teman dalam merawat burung ya? Setelah dia keluar dari sini ya, itu tidak terlalu susah dalam merawat burung tersebut gitu. Makanya kalau bisa, ini kan hobi itu harus menyenangkan begitu. Jadi kalau dia keluar dari sini, kita berusaha untuk menyenangkan si pemilik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini saya bersama Kak Jaka Sarjana Murai. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan review Akademi Sarjana Murai. Ya. Siap. Nah ini posisi lagi di rumahnya Kak Jaka. Ya. Jadi untuk di rumah ini ada berapa ekor Kak? Jadi khusus untuk di rumah saya ya, ini bukan tempat mastering, tapi yang mastering di depan ya. Ini khusus untuk burung-burung rehab ya. Contoh yang ini burung yang kategori lambat atau kurang emosi seperti itu. Maka dia di sauna gitu. Nah, lokasi ini memang saya pun dalam merawat burung ya, itu nanti ada yang di sauna, ada yang dijemur di sana, dan ada yang diumbar di situ. Nah, kebetulan di dalam itu yang sekarang yang lagi direhab ya, kalau kemarin ada sekitar 20 ekor, itu alhamdulillah sudah kembali. Jadi tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. 7 ekor lagi kan? 7 ekor ini masih dalam posisi rehab gitu. Jadi untuk yang di rumah ini murai-murai yang ada kendala kan? Iya. Ya. Jadi kalau yang untuk yang digantung ini kategori udah mapan. Yang di bawah itu biasanya burung-burung giras ya. Burung giras yang memang kategori ketika dia melihat juri masih melompat, maka saya taruh di bawah. Dia beradaptasi dengan manusia ketika orang lewat ya kan. Nanti dia terbiasa dan udah gitu. Ketika nanti dipantau oleh juri dia masih tetap bunyi gitu. Itu kemapanan namanya kalau saya taruh di bawah. Oke, siap. Nah, untuk SPP Kak, untuk yang khusus rehab gimana Kak? Untuk SPP? Rehab kita biasanya itu 500 ke atas. Beda ya sama mastering, karena memang untuk rehab ini saya juga butuh koreksian gitu. Butuh mengkoreksi si burung ketika sudah saya rawat selama 1 minggu. Saya akan bawa ke lapangan gitu. Nah biaya itu kenapa dia berbeda? Karena memang posisi untuk pembelian tiket ya, kita berangkat ke sana itu kan menggunakan biaya juga. Nah jadi agar teman-teman nggak repot lagi ya untuk TF atau apa ya, jelas saya patok harga di 500 gitu. Itu ya untuk yang rehab. Ada juga yang tergantung kendala sebetulnya. Kalau kendalanya memang membutuhkan extra puding lain atau ada tambahan-tambahan vitamin agar burungnya sehat, ya nanti saya juga akan ngomong gitu. Oke, siap. Ini nanti kita lanjut kemana Kak? Kita langsung ke depan ya, ke mastering. Ini nggak dimasukin dulu Kak? Itu biarin aja dulu. Aman Kak? Memang alhamdulillah situasi di sini alhamdulillah cukup insya Allah aman gitu. Jadi untuk alamat di mana nih Kak? Kalau alamat lengkapnya yang jelas ini adanya di pinggir jalan ya. Ini Jalan Raya Palembang Betung ya. Kebetulan di KM 14, tempatnya Sukajadi, ke Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dan itu Polsek Talang Kelapa ya. Di sebelah. Jadi
cukup gampang ya kalau nyari alamat rumah saya, karena rumah saya di sebelah polsek gitu. Oke, patokannya Pindang Musi kah ya? Ya, ada rumah makan Pindang Musi. Pas di pinggir jalan raya teman-teman. Kalau teman-teman mau main atau menitipkan murai batunya di sini. Jadi kita lihat ke tempat mastering murai Sarjana tempat Murai. mastering nih. Di depan ada burung-burung kecil memang lagi dijemur ya. Dan ini kebetulan tadi banyak tamu jadi sedikit berantakan. Nih teman-teman, inilah suasana di Akademi Sarjana Murai. Nah, untuk persyaratan Kak masuk ke sini gimana Kak? Kalau untuk persyaratan masuk sini yang jelas burungnya harus sehat ya, harus sehat. Udah gitu karena kalau kondisi mabung atau pastol atau trotol ya, kita terima di sini. Oke. Nah, dan dengan biaya untuk mastering nih ya, untuk mastering itu cuma Rp300.000 saja. Oke. Nah, itu untuk mastering, beda dengan yang rehab. Nah, kebetulan nanti juga sebelum kita MOU atau kita menjelaskan bahwa kesepakatan ini, maka akan saya jelaskan dulu persyaratan-persyaratan di sini seperti itu. Nah, di sini juga kita juga akan minta ya, ini kita buat formulir. Nah, formulir ini burung-burung yang memang sebelumnya sudah dirawat ya. Ini ada nama pemilik, nama burung, alamat lengkap, telepon, tanggal masuk dan keluar. Dan di sini ada namanya rawatan sebelumnya. Oke. Nah, ini terutama buat burung-burung yang memang kategori sudah ada settingan. Ya, sudah ada settingan atau apa kan? Karena memang saya tidak akan merubah jauh gitu loh. Saya cuman bagaimana mempermudah kita ya agar burung itu tidak terlalu lama di sini gitu. Oke. Apalagi burung-burung yang kategori yang cari setelan nakal atau apa ya, atau burung-burung yang kurang baik. Nah, makanya dengan adanya formulir ini akan memudahkan saya ya dalam menentukan makannya nanti. Kenapa? Karena kalau saya latar belakang si burung, misalnya gini, purnya apa gitu kan, ya saya juga harus mengikuti itu, karena ini sudah menjadi kebiasaan si burung. Saya tidak akan mematok rata semua burung harus makan ini, tidak. Karena memang ya metabolisme burung berbeda gitu. Jadi di sini Sarjana Murai juga ingin ya, bagaimana teman-teman dalam merawat burung ya, setelah dia keluar dari sini ya, itu tidak terlalu susah dalam merawat burung tersebut gitu. Makanya kalau bisa, ini kan hobi itu harus menyenangkan seperti itu. Jadi kalau dia keluar dari sini, kita berusaha untuk menyenangkan si pemilik gitu. Siap. Nah, untuk masteran Kak di sini apa saja? Kalau untuk masteran di sini sama seperti teman-teman di mastering juga ya, banyak ada Sri Gunting, ada Cungko, Kenari, Robert, Jenggot, Kapas Semba dan lain-lain ya. Bisa datang langsung lihat di sini, dan alhamdulillah memang ini untuk sementara ini saya anggap menjadi kebutuhan buat burung-burung yang ada di lapangan seperti itu. Karena memang saya lihat di lapangan, karena saya juga main lapangan, saya juga lihat nih, pantau-pantau nih burung-burung yang kira-kira yang enak didengar gitu loh. Enak didengar, bagaimana dia memainkan lagu. Dan untuk di sini juga nanti ini sebetulnya buat ruangan trotol ya di sini. Ini sebetulnya buat ruangan trotol, tapi memang karena trotolnya baru ada berapa ekor ya. Jadi ini masih ada dewasanya. Oke, gitu. Nah, ada ruangan lain itu untuk ruangan dewasa. Kebetulan memang belum saya beresin. Oh, jadi dalam sini ya? Karena memang dia suasananya sedikit sejuk, sudah gitu ya gelap ya, karena memang untuk meredam ya, biar bunyinya ya kalau bisa dibuat ngeriwik aja gitu. Ya nanti pas dia keluar ya boleh dia mau nembak mau apa terserah gitu. Nah Kak, bedanya masterin di rumah sendiri sama di tempat sekolah seperti ini apa Kak? Jelas gini, kalau menurut saya ini pengalaman saya biasa pelihara burung. Tidak pernah saya pelihara burung 2 atau 3. Saya dari zaman ke zaman, mungkin teman-teman yang tahu dengan saya, itu paling sedikit burung saya 15 ekor. Burung saya sendiri tuh, ya. Zaman itu memang saya sering diomongin sama teman-teman, kenapa burung dari saya, ya, bukan ketika dipegang saya, itu
biasanya jarang juara 1, biasanya juara 2, juara 3. Nah ini masalahnya nih. Bedanya ya, ketika dia ditunggalin atau ketika dia dibeli atau diambil sama pemilik, itu akan menjadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena dengan bercampurnya seperti ini akan membiasakan dia dalam mengolah vokal ya. Satu, bertukar materi. Dua, yang ketiga itu membentuk kemapanan. Jadi seolah-olah setiap hari dia biasa mendengarkan suara kicauan-kicauan burung lain gitu, hingga akan membuat burung tersebut menjadi mapan gitu. Jadi memang ada beberapa burung ya untuk pastol trotol ya terutama pastol ya, ketika dia keluar sendirian ada yang jalan, ada yang tidak di lapangan seperti itu. Nah tapi kebanyakan ya itu pastol biasanya ketika dia sampai lapangan belum mau bunyi dulu. Kenapa? Karena memang kebiasaan dia ya dengan tunggal tadi. Nah tapi dengan dia sudah bercampur seperti ini saya mewakili mastering Indonesia ya. Jadi fungsi dari pemasaran barang-barang ini akan membiasakan dia, memapankan dia dalam kebersamaan dia bersama murai seperti itu. Itu pun tidak mengurangi rasa faktor ya. Kenapa? Karena kita sekat gitu loh. Nah, dengan terbiasa dia mendengar ini akan membentuk mental yang mapan seperti itu. Nah, ketika dia ditunggalin seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemain nasional ya, pemain-pemain kita yang di nasional itu, ketika dia tunggalin itu akan menjadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena istirahatnya cukup. Ini kan memang ini khusus untuk mastering gitu. Nah, kalau di rumah dia dipersiapkan untuk lomba seperti itu. Tuh, keuntungannya mapan ya. Nah, untuk Akademi Sarjana Murai ini Kak, buka 24 jam atau gimana Kak? Nah, untuk Akademi Sarjana Murai ini kebetulan saya memang ada di rumah, selalu ada di rumah, kecuali saat ladber atau misalnya sore hari ya. Itu saya memang ada jarang di rumah, tapi setelah ladber saya pasti ada di rumah. Karena kebetulan selain ini dan usaha juga ada di rumah, usaha pecel lele ya. Jadi teman-teman yang bukan promosi nih, jadi teman-teman yang mau ngajak keluarganya sambil makan-makan ya boleh aja ke rumah saya sini. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja Kak ya untuk kali ini Kak ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang berminat menyekolahkan burungnya di Akademi Sarjana Murai, nanti nomor WA dan Facebook Kak Jaka kami letakkan di video ini Kak ya. Iya. Oke, mungkin itu saja konten kali ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu hobi. Bye.